Orang yang bersyukur akan selalu melihat rencana Tuhan yang besar di balik setiap proses yang dia alami. Tapi orang yang tidak bersyukur, semuanya menjadi pahit. Semua menjadi pahit. Bahkan berkat sudah di depan mata, tapi dia nggak bisa mensyukuri itu. Bahkan kebaikan pun akan menjadi keburukan. Yang manis pun akan menjadi pahit bagi orang yang bersungut-sungut. Tapi bagi orang yang mengucap syukur, yang pahit itu bisa menjadi manis, kutuk bisa menjadi berkat. Amin, saudara. Kami tahu Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubahkan hidup kami. Ketika kami berjumpa dengan hadirat-Mu Bapa, yang kami rindukanlah kehadiran Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidup kami itu jauh melebihi segala-galanya Tuhan. Jangan tinggalkan kami Bapa. Pegang tangan kami Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Malam ini setiap kami berkata kami perlu Tuhan. Hanya Tuhan yang kami perlukan. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Amin Yesus. Pimpin kami Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Secara pribadi malam ini, Engkau tidak perlu melihat kanan kirimu, biar matamu tertuju kepada Tuhan. Jumpai Dia secara pribadi, karena setiap kita punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan. Dia selalu tunggu kita datang kepada Dia. Lebih dari pergumulan-pergumulanmu, rindukan Tuhan. Rindukan pribadinya lebih dari jawaban doa kita. Biar malam ini katakan, Tuhan, hanya pribadi-Mu yang kami mau. Sebab Engkaulah jawaban di dalam segala-galanya Tuhan. Terima kasih karena Engkau puaskan kami. Di dalam hadirat-Mu kami tenang. Di dalam hadirat-Mu kami kuat. Sekalipun persoalan kami belum dijawab. Sekalipun kami belum melihat kesembuhan. Tapi kami mau berkata, Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Firman-Mu
yang sanggup menuntun jalan hidup kami, yang sanggup membuka pikiran kami, supaya kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ya, satu kebahagiaan saudara ketika kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi, karena saya percaya perjumpaan dengan Tuhan itulah yang memuaskan hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat hidup kita menjadi berbeda. Ya, saya melihat banyak yang pakai pink ini ya, karena masih bulan-bulan Valentine ya. Saudara, sebenarnya ajaran tentang kasih itu adalah ajaran Kristus ya. Dan dunia ini hanya meniru ya. Kalau di hari Valentine orang mengungkapkan kasih itu dengan dengan coklat, dengan bunga. Tapi kita belajar kasih dari Tuhan dan bukan secara kebetulan. Alkitab berkata bahwa ajaran Kristus dalam Alkitab itu yang paling utama adalah mengajarkan tentang kasih. Saya bersyukur malam ini tadi saya mendengar ada sekelompok yang datang dari Jawa Tengah, ada yang datang dari Bandung, ada yang datang dari Semarang, ada yang dari Jogja, khusus loh untuk ikut mesbah doa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara ya. Dan itu luar biasa saudara, bahkan jemaat mesbah doa ini memang lain dari yang lain. Jam 3 sudah hadir di gedung. Sampai pemusiknya aja mau latihan pakai aduh udah ada jemaat gitu ya. Tapi gak apa-apa lah ya, jadi ya sudahlah kita ngalir aja. Saya melihat dan tidak berhenti menahan air mata. Beberapa orang tadi bersaksi datang menemui saya dan berkata, Bu Debbie, saya mengalami Tuhan sejak saya mendengar mesbah doa. Tadi ada seorang suami yang bersaksi. Tadi saya suruh dia maju, tapi dia bilang nanti dulu Bu. Ada waktunya nanti saya bersaksi. Ya, tadinya dia mau kenalkan istrinya kepada Tuhan karena istrinya dari seberang. Dia Kristen, ya mau kenalkan istrinya sama Tuhan padahal dia belum ketemu Tuhan. Tapi Kristen saudara, ya banyak orang ya dia pikir istri saya nih butuh Tuhan karena dia dari seberang Bu. Padahal dia sendiri belum mengalami Tuhan. Dan itu banyak terjadi ya. Saya melihat banyak orang yang mengaku Kristen padahal mereka sendiri belum bertemu Tuhan. Padahal kalau kita masuk lebih dalam ajaran Kristus ya, Yesus tuh berkata, saya pengen kita baca di dalam Matius pasal 22. Injil Matius pasal yang ke-22. Ini air mata saya nggak bisa berhenti saudara. Kalau ketemu hadirat Tuhan itu luar biasa ya. Matius 22 ayat yang ke-34 sampai 40. Di sana cerita tentang orang-orang Farisi itu mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat loh ya, bertanya mencobai Yesus, untuk mencobai Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Di dalam hukum Taurat itu kan banyak sekali hukum. Dia tanya sama Yesus, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Dan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Alkitab itu kalau disimpulkan pada akhirnya cuma ada dua hukum. Bayangkan loh, Alkitab yang setebal itu kalau disimpulkan cuma dapat dua. Kelihatannya gampang ya, dua tok. Karena orang Farisi ini mencoba Yesus, dia pikir saya mau dengar Yesus ngomong satu hukum aja nih supaya saya bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Ternyata Yesus berkata ada dua hukum, cuma dua hukum dari seluruh yang ada itu. Tapi berat sekali. Yang pertama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ketika kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu berarti hatimu tuh gak boleh ada kekecewaan kepada orang. Hatimu tuh gak boleh ada kepahitan, gak boleh ada kebencian. Ketika engkau melepaskan semua itu artinya engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan tapi kita masih membenci orang lain, itu engkau belum mengasihi Tuhan. Jadi hari ini kita mengerti bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya hati ini kudus. Lalu dengan segenap jiwa. Banyak orang Kristen yang sakit jiwa, tapi di sini tidak ada. Soalnya tiap hari sudah dengar mesbah doa. Ya, sakit jiwa artinya apa saudara? Yaitu tadi penuh kekecewaan, kepahitan, amarah. Berapa malam lalu kita dengar sebuah kesaksian di mesbah doa. Saya yakin semua tiap malam ikut mesbah doa. Kecuali malam ini karena kita lagi mesbah doa onsite. Sudah sampai di mana pembacaan mesbah doa? Oh, hafal semua loh ya. Yosua sekarang. Kesaksian beberapa malam lalu saya pun berlinang air mata membacanya. Kisah dari seorang anak yang bercerita tentang mamanya. Dia bilang, mama saya itu setiap hari marah sama anak-anak. Dia mengutuki anak-anak dengan perkataan yang benar-benar melukai. Dan anaknya ini tidak pernah menyadari ternyata itu semua terjadi. Kenapa? Karena mamahnya ini sejak muda itu disia-siakan oleh suaminya. Suaminya selingkuh, bahkan sering memukuli mamahnya. Lalu mamahnya kepahitan, kecewa, marah. Lalu ketika anak-anak lahir, marah itu dilampiaskan kepada anak-anak. Sampai anak-anaknya dewasa, yang terjadi apa? Anak-anaknya membenci mamanya. Setiap kali mamanya ngomong apa, mereka juga marah. Lalu terjadi perselisihan, saudara, tidak pernah selesai. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengerti bahwa mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap jiwa. Lalu dia berkata, ketika saya akhirnya mulai mendengar mesbah doa, mendengarkan khotbah-khotbah, lalu saya mulai mengerti, Bu, ternyata mama saya ini justru dia tidak pernah mengalami kasih. Dan akhirnya dia mulai berubah. Satu saat ketika dia membentak mamanya, Roh Kudus berkata, minta maaf kepada mamamu. Dan peluk dia dan ngomong bahwa engkau mengasihi. Dia datang kepada mamanya dan saat itu juga dia peluk mamanya dan ngomong, aku mengasihimu mama. Saat itu mamanya menangis. Dia berkata, mama saya setiap hari pergi main judi, Bu, keluar malam. Dia tidak mau lagi ke gereja, dia merokok, dia menghancurkan hidupnya. Tapi ketika anaknya peluk dia dan berkata, aku mengasihimu, aku minta ampun semua dosaku. Anaknya mengerti bahwa mamanya ini jiwanya sedang sakit. Lalu anaknya peluk mamanya dan dia berkata, Bu, sejak hari itu mama saya tidak pernah pergi berjudi lagi.
Saudara lihat, kenapa? Karena ada kasih. Ya, makanya Tuhan berkata, ayo kasihi dia dengan segenap jiwa. Waktu kita mengerti kebenaran, kita tahu firman, maka kitalah yang akan membawa kasih itu bagi semua orang yang ada di luar sana. Dan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Pakai pikiran kita untuk mengasihi Tuhan. Dan ketika hukum yang pertama ini benar-benar kita hidupi, kita lakukan, barulah kita bisa masuk kepada hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak belajar mengasihi Tuhan. Saudara tunggu mesbah doa onsite hari Minggu, mesbah doa spesial. Saya kemarin pelayanan di Surabaya, saya ketemu dengan seorang ibu. Begitu dia ketemu saya, dia peluk saya, saudara, dia menangis terseduh-seduh. Saya bilang, kenapa ibu menangis? Saya mengucap syukur bu, lewat khotbah ibu saya bertobat. Lalu dia bercerita, dia kenalkan suaminya kepada saya. Suaminya orang Kanada, orang bule. Dia cerita, dulu sebelum bertobat dia itu kaum sosialita, yang kerjaannya gonta-ganti tas mahal, kerjaannya dugem setiap malam, pakai baju nggak karu-karuan, ya semuanya dipamerkan, yang ada belahan semua terlihat. Untung di sini tidak ada, dan tidak boleh ada. Kalau ada saya baptis ulang. Direndam berapa lama? 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ya. Lalu dia cerita tiap hari kerjaannya dugem. Bahkan anaknya yang masih kecil, saudara, kalau dia udah mau pergi dugem, suaminya udah bilang, nggak usah pergi dugem, nggak usah keluar lagi, udah malam. Anaknya yang masih kecil itu halangi mobilnya begini, dia bilang, minggir nggak? Kalau nggak mami tabrak kau. Lalu dia pergi dugem, minum sampai tengah malam, pulang pagi. Suaminya nggak bisa ngomong. Sampai satu kali dia diizinkan Tuhan kena cancer, kena kanker, saudara. Lalu dia berobat waktu itu COVID, sampai cari ke luar negeri pengobatan. Suaminya suruh dia berdoa, dia bilang nggak ada, nggak, Tuhan nggak berdoa. Lalu dia dikirimin khotbah saya yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi. Saya yakin semua saudara di sini sudah dengar khotbah itu. Kalau belum, tolong cari dan kirim sama teman-temanmu yang masih hidup di dalam dosa supaya dia bertobat. Sudah jutaan yang nonton khotbah itu, saya lihat. Dia kirim itu ke orang ini. Waktu dia nonton itu, saudara, ibu ini dijamah Tuhan. Lalu dia menangis tersungkur di kaki Tuhan. Dan saat itu dia mulai merasakan bahwa itu dia berdosa di hadapan Tuhan. Sejak saat itu dia mulai dengar mesbah doa, mesbah syukur, mesbah doa, mesbah syukur. Singkat cerita, kankernya menyebar sampai ususnya pecah. Dan akhirnya dia harus dibuat kantong untuk pembuangan di luar. Dan suaminya melayani dia, saudara. Maaf, waktu kantong itu bocor, kotorannya itu sampai kemana-mana. Dia bilang, saya tutup muka saya dengan bantal, bukan saya sendiri tidak kuat menahan baunya. Tapi suaminya bersihin, saudara, semua kotorannya. Suaminya cerita, saya nggak pernah tidur bu, 6 jam saya dampingi dia di samping kamar, di tempat tidur. Saya tanya kepada suaminya, apa yang membuat engkau bisa melakukan itu? Dia bilang, satu, karena ajaran Yesus yang pertama, bahwa ketika kita menikah, kita bersumpah di hadapan Tuhan saling mengasihi dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dia bilang banyak orang hanya mengucapkan janji itu dengan sambil ketawa ketiwi pesta, tapi sedikit yang benar-benar menyadari
dan mengerti bahwa itu berat, Bu. Dia bilang, buat saya berat menjalan, apalagi ingat kelakuan istri saya yang begitu. Dulu kalau dugem ditegur nggak mau denger. Lalu yang kedua, kenapa saya bisa melakukan itu? Ya, Yesus mengajarkan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lakukanlah, perbuatlah kepada orang lain seperti engkau ingin orang perbuat kepadamu. Suaminya bilang, saya tahu, Bu, semua orang bisa sakit, tapi hari ini istri saya yang mendapat bagian itu. Mungkin satu saat saya yang akan mengalami itu. Dan ketika saya melayani istri, saya juga berharap satu saat kalau saya sakit, ada orang juga yang merawat saya seperti itu. Wow, saya meneteskan air mata mendengar kesaksian mereka. Selengkapnya tunggu di mesbah doa spesial. Jangan lupa komen dan share. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa, saudara. Bayangkan, dia masih berjuang sampai hari ini. Tapi dia bisa berkata kepada saya begini, Bu, saya sudah siap mati. Kapanpun Tuhan mau panggil saya siap, Bu. Dan itu yang paling saya syukuri. Saya bersyukur saya kena kanker ini, tapi jiwa saya diselamatkan. Daripada saya tidak kena sakit apa-apa, saya senang-senang, tapi jiwa saya binasa, itu lebih menyakitkan. Wow, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Karena dia dijamah Tuhan. Suaminya bilang bolak-balik saya ingetin dia berdoa. Saya suruh dia baca Alkitab, tidak mau. Ibu bayangkan sudah kena kanker seperti itu, tidak mau doa. Tapi waktu Tuhan jamah dia nangis. Itu yang membuat saya tuh bersuka cita, saudara. Makanya kadang secapek apapun saya tetap ada ya untuk pelayanan di YouTube itu. Kenapa? Saya mendengarkan banyak kesaksian orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang mengalami Tuhan, dan itu bahagianya lebih daripada saya dapat sesuatu, saudara. Ya, dan saya melihat kita tidak akan bisa melakukan hukum yang kedua itu kalau kita nggak ketemu Tuhan dan mengasihi Dia. Kita akan dimampukan untuk melakukan sesuatu yang lain yang lebih besar karena kita sudah terlebih dahulu berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Saya pengen kita lihat satu video ini, saudara. Ini adalah satu hal yang saya dapatkan yang begitu besar dari Tuhan. Saya juga yakin kenapa semua visi itu bisa terjadi. Karena saya berjumpa dengan Tuhan. Saya mengasihi Tuhan dan Tuhan taruh kasih untuk sesama. Dan ini bisa terjadi. Ini pelayanan. Siapa yang lagi terluka hari ini? Ada yang lagi terluka? Tidak ada? Pulang saja kalau gitu ya. Semua tidak ada yang terluka. Bapak Ibu, ajaran yang sangat identik dengan kekristenan itu adalah kasih. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ya didasarkan karena mengasihi. Makanya Yohanes 4 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menebus saudara dan saya. Alasan untuk Tuhan datang ke dalam dunia karena Dia mengasihi. Jadi ajaran kekristenan itu, kalau orang tahu orang Kristen, oh ajaran itu tentang kasih. Dan sudah seharusnya kita ini hidup dalam kasih. Dan tema hari ini tetap mengasihi walaupun terluka. Nah ini berat ini. Tetapi sesungguhnya kasih yang benar itu bisa kita wujudkan justru waktu kita ini terluka. Kalau orang baik sama saya baik sama orang, ya itu biasa. Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Tapi ketika kita disakiti, kita terluka,
lalu kita tetap membalas, mendoakan, meminta berkat, itulah bedanya kita. Tapi kenapa sekarang tingkat perceraian itu naik loh? Dan yang aneh di Indonesia sekarang tingkat pernikahan tuh turun. Turun loh sekarang. Kenapa orang takut? Anak-anak muda itu takut nikah sekarang. Berapa banyak yang belum nikah sini? Udah nikah semua? Kaum jombloers, angkat tangan. Jangan takut. Asal kita berdiri di atas dasar firman dan kita mengerti prinsip dari firman Tuhan, maka kita pasti akan menjadi pernikahan yang berkenan. Tapi hari-hari ini saudara, prinsip dunia banyak menggempur anak-anak Tuhan lewat sosial media. Bahkan sekarang perceraian dibikin pesta. Kemarin saya lihat di Instagram, pesta perceraian. Bercerai dibikin pesta loh, dan udah nggak malu-malu. Saya komen di situ, memang tanda-tanda kiamat ya. Saya dihujat banyak netizen. Bu pendeta, nggak usah sok tahu. Daripada kita meneruskan pernikahan yang sudah saling menyakiti, ngapain? Ya, mending kita bisa berbahagia dan nggak sakit jiwa. Saya balas, yang suruh lu nikah siapa? Kalau nggak tahu firman, jangan nikah. Ya, apa sih arti dari pernikahan? Makanya Yesus berkata, kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Bagi Kristus pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau ada yang bilang 2 sesat. Artinya apa? Suami istri itu kita bukan lagi 2 tetapi 1. Nah, bagaimana bisa menjadi 1? Iya, makanya saya selalu bilang menikah itu bunuh diri. Amin. Separuh dari saya harus mati, separuh dari suami mati. Baru kita separuh-separuh bisa jadi 1. Kalau kau nggak siap bunuh diri, jangan kawin. Amin. Apalagi soalnya bu, saya ini dari dulu mau menikah. Ya saya tuh kan kepengen dapat suami yang tidak pelit, tidak pemarah, tidak mabok, tidak merokok. Saya bilang tidak ada. Saya pengen dapat istri yang ya tidak cerewet, tidak mata duitan. Saya bilang ya tidak ada. Kau kawin sama robot sana di Jepang banyak yang jual itu. Yang namanya manusia, kita ini saling memproses. Tujuan dari pernikahan supaya kita ini diproses, kita menjadi indah. Kemarin ada yang konseling sama saya, Bu, saya digoblok-goblokin Bu. Sama hamba Tuhan loh, dia bilang kamu itu goblok, memang gini. Saya harus ngapa Bu? Saya bilang bersyukur, bilang puji Tuhan. Berarti Tuhan mengasihimu, Tuhan mau membentuk engkau menjadi indah. Doakan orang itu. Langsung dia bilang, oh gitu ya Bu. Amin. Jangan dibalas. Mengasihi sekalipun terluka. Itulah ajaran Kristus saudara. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap kepada segala sesuatu. Kita bukan kompromi dengan dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti kita kompromi. Kita gak pernah bisa memilih loh orang yang datang dalam hidup kita. Ada orang yang datang melukai kita, ada yang datang mengecewakan kita. Tapi dari setiap orang kita bisa belajar. Dari A kita belajar arti pengkhianatan. Dari sini kita belajar arti dari ya memanfaatkan. Tapi di balik semua itu akhirnya kita akan menjadi orang yang semakin kaya dalam hal karakter. Kita tetap mengampuni. Jangan ikuti teori-teori dunia. Ya daripada lu menikah, lu bertahan dengan orang yang toksik begitu, ya lu cerai aja. Kau nikah lagi coba sama orang yang kau pikir baik, kau nanti pasti cerai juga lagi. Karena kau tidak pernah mau mengerti proses Tuhan akan hidupmu. Amin saudara.
Coba kita lihat, kenapa kita bisa dan dimampukan mengasihi orang yang melukai kita. 1 Yohanes ayat yang keempat, ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata begini, baca 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita ini telah mengenal Allah dan Allah adalah kasih. Jadi ternyata sumber dari kasih itu sendiri adalah siapa? Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa mampu untuk bisa mengampuni, mengasihi orang yang membuat kita luka kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak mungkin. Teman saya bikin status ya, angkat foto sama istrinya. Dia tulis begini, Valentine sama dengan manis, asam, asin, pahit, namun tetap manis. Saya komen di situ, alias mati rasa. Ya, kasih itu mati rasa loh. Artinya apa? Kita harus mengabaikan. Terluka, kecewa, belajar mengabaikan. Bukan kita lari, bukan kita biarkan, tapi kita selesaikan. Sehingga kita gak sakit jiwa. Karena banyak orang sakit jiwa, dia tutupi semuanya. Beresin di hadapan Tuhan. Ya, engkau bermusuhan dengan iparmu, engkau bermusuhan dengan mertuamu. Belajar saudara. Yesus berkata begini, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan firman-Ku. Kenapa kita bisa mengampuni ipar kita? Kita bilang, Tuhan, aku sebenarnya gak mampu ngampuni dia, tuh jahat. Tapi karena aku mengasihimu Tuhan, aku mau belajar melakukan firman-Mu untuk aku bisa menyenangkan Engkau, untuk aku bisa mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengampuni iparku, aku memberkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh. Sehingga kau gak perlu ke dokter jiwa. Kalau ke dokter jiwa kau dikasih obat, ditenangkan aja sarafmu. Tapi nanti kalau kau ingat kau sakit lagi. Tapi kalau kau belajar melakukan firman, jiwamu tuh sembuh. Saya pernah cerita suami istri ya bertikai, istrinya syok, suaminya selingkuh. Suaminya ini laki-laki baik-baik, selingkuh sama pembantunya. Istrinya cantik. Dia sakit hati, dia marah, dia cakar suaminya, luka-luka satu badan. Karena istrinya pedicure, manicure. Kukunya tajam. Luka semua saudara. Akhirnya suaminya bilang tiap hari istrinya pingsan, sakit hati, nangis, histeris. Suaminya dicakar lagi. Lalu suaminya bawa dia ke psikiater. Sampai di sana dokter bilang, ya udah saya kasih obat penenang. Karena ibu kan gak bisa tidur kalau malam, iya. Lalu psikiaternya bilang sama suaminya, Pak, ini sembuhnya lama, kalau gak 6-7 bulan, 1 tahun. Suaminya langsung keriting rambutnya, berpikir, aduh 1 tahun dia dicakar terus. Gimana itu coba, syok kan? Lalu suaminya ingat, kita cari pendeta deh. Karena dia udah gak sanggup 1 tahun ini. Akhirnya dia ingat, istrinya suka dengar tuh Debbie Basir, saya di WA, Bu bisa datang ke rumah saya enggak? Saya datang saudara, mereka cerita. Saya tanya, Bapak tapi sekarang bertobat enggak? Bapak menyadari kesalahan? Iya saya bertobat Bu, saya benar-benar jatuh. Karena ya istri saya banyak keluar kota, dan istrinya itu ngomong, selain kamu enggak boleh ada pembantu lain yang layani Bapak. Selain dia ini. Istrinya cantik saudara. Ya pembantunya ini ya gak jelek juga sih, tapi gak cantik gitu. Tapi kan kejatuhan tuh bukan karena cantik toh. Namanya syaiton itu kan di mana-mana ada ya. Bapak-bapak. Kata setan, aku lagi yang salah. Kasihan banget aku ini jadi setan. Yang nafsu dia, yang salah aku. Ya jadi
Akhirnya jatuh, saudara. Saya cuma mau tanya, tapi Bapak sekarang tobat. Saya lihat juga suaminya ini bukan tipe nakal. Kalau memang dia nakal, dia bisa cari perempuan di luar, dia orang kaya. Lalu ketika saya bertanya, ibu mau disembuhkan? Dia bilang, iya, tapi kata psikiater saya akan begini sampai 7 sampai 1 tahun. Ibu mau gak dengar firman Tuhan? Kalau ibu mau dengar firman Tuhan, hari ini ibu sembuh. Jangan pelihara luka itu. Ibu harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Kasihi suamimu yang lagi jatuh dalam jurang, ibu yang harus tolong dia. Ibu juga bertobat, jangan lama-lama tinggalin suami. Ya, karena pria itu makhluk yang lemah. Amin, bapak-bapak. Jangan merasa kuat kau itu lemah. Lalu kalau ibu mau, ayo bu, hari ini putuskan ibu mengampuni. Kita berdoa, selesaikan, ibu peluk suami, ibu doakan suami, suami mendoakan istri. Beres, mau nggak? Mau. Saya berdoa buat mereka. Terjadi pemulihan, istrinya nangis di hadapan Tuhan, suaminya nangis, mereka berpelukan. Malam itu, besok paginya suaminya WA saya, Bu Debbie terima kasih ya. Malam ini istri saya tidur tanpa minum obat. Dan dia bisa perlahan dipulihkan Tuhan. Jadi terus turutin ya. Saya bilang terus dengerin khotbah bu. Terus jangan dengerin iblis. Kau sendiri yang akan rugi ketika engkau membiarkan perasaanmu terluka. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan di hidup kita. Tapi kita bisa kendalikan bagaimana cara kita berespon. Tetaplah mengasihi sekalipun terluka. Kita belajar dari Tuhan. Ada yang bilang sama saya, tapi bu saya itu sudah mengampuni suami saya coba mengasihi dia, tapi dia nggak berubah. Hello, engkau mengampuni bukan supaya orang itu berubah. Dia tuh berubah, bukan karena engkau. Jangan peduli ketika engkau mengasihi dia nggak berubah-berubah, itu urusan dia dengan Tuhan. Kenapa kita mengasihi? Supaya kita yang berubah. Hidupmu itu, hatimu nggak penuh dengan kepahitan. Karena kalau kau penuh kepahitan, saya ketemu ibu-ibu, gimana kabar bu? Hah, biasa lah. Suamiku tuh loh bu, nggak berubah-berubah. Berapa kali saya ketemu ibu ini, belum pernah saya ketemu bu, gimana? Halo Bu Debbie, shalom, luar biasa. Harusnya saya tanya, gimana suami? Ya masih begitu bu, tapi saya sih ya udahlah bersuka cita. Itu yang saya harapkan tiap kali ketemu. Ya begitulah bu, tiap hari luka. Saya pikir-pikir saya mau cerai. Nggak usah bu, ibu sebentar lagi juga mati, udah tua. Nggak usah cerai, udah tua. Ngapain mau cerai? Emang iya Alkitab bilang umur 70, dia udah 70 lebih mau cerai sama suaminya. Ibu sebentar lagi juga di absen bu. Udahlah nggak usah mikir cerai. Kalau mau cerai kenapa nggak dari dulu waktu muda, ya nggak? Kenapa udah tua sekarang, udah mau mati, ibu mau cerai? Saya yakin kalau ibu cerai, ibu mati membawa kepahitan, masuk neraka kau. Terus sekarang saya harus bagaimana? Ibu layani suami. Nggak usah terlalu peduli lah bu, yang penting layani, lakukan tugasmu. Ibu nggak tahu ya, suami saya tuh cerewet banget. Memang bu, udah tua itu tertukar. Istri jadi perkasa, suami jadi feminim. Amin. Iya enggak ibu-ibu? Makin tua suami itu makin cerewet. Memang begitu. Ya. Banyak ngomong, tapi sebaiknya istri enggak usah banyak ngomong lah. Kalau masih muda, istri banyak ngomong, suaminya ngomong. Jangan banyak ngomong. Tua terbalik karena hormonnya tertukar. Ibu gini ya, ibu siapin sarapan. Kalau suami mulai ngomel, tinggalin aja. Ibu pergi urus tanaman, ngomong sama anggrek bulan, curhat di situ sama dia. Anggrek itu suamiku itu memang menjengkelkan, tapi aku lihat kau indah banget. Makanya harus ada hobi juga ibu-ibu. Ya, suamimu tuh kalau cerai berikan burung aja dia, supaya dia urus burung kalau udah tua tuh. Amin nggak? Ya. Supaya ada pelampiasan emosi. Tiap hari dia ngomong sama burung. Kita nih hidup ini berjalan.
Kita nggak bisa menentukan apa keadaan, kondisi. Kita sudah berusaha nih hidup baik. Orang datang bikin kita kecewa. Tapi kita punya firman Tuhan yang menjadi pedoman prinsip hidup kita. Supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, berkat Tuhan tercurah, damai sejahtera, sukacita, mati masuk surga. Rugi nggak kau kecewa, udah hidup singkat kecewa, suamimu mau gila, biarin dia gila, doakan saja. Jangan kau lebih mencintai suami daripada Tuhan. Amin ibu-ibu. Jangan kau lebih mencintai istri daripada Tuhan. Artinya apa? Kalau suamimu gila, kau jangan ikut gila. Tetaplah pegang firman Tuhan. Aku mau melakukan firman. Kalau semua orang Kristen begini, nggak ada perceraian tuh di luar. Masalahnya kita ini berharap ekspektasi kita, ya harusnya kan suamiku itu begini, harusnya kan dia begini, harusnya terus stres kau. Jalani hidup ini, prinsipnya pegang firman. Karena ketidakadilan itu selalu ada. Tapi bagaimana kita mengontrol, berespon sesuai firman Tuhan. Ada suami yang saya tanya sama saya, Bu, saya mau konseling gini, tiap bulan ya saya disuruh bayar arisan istri saya 2,5 juta. Tapi begitu dapat arisan, itu uang diambil semua. Ini kayaknya investasi bodoh nggak sih, Bu? Saya bilang, kalau itu ya urusan kaulah sama suami. Ada juga istri minta cerai sama suaminya. Saya mau cerai. Saya baru tahu ternyata kau itu nggak punya apa-apa. Kata suaminya, dari dulu waktu kita pacaran, aku udah bilang sama kamu, sayang, hanya kau hartaku satu-satunya. Malah kau bilang so sweet. Pret. Makanya yang pacaran tolong ya nggak usah banyak gombal. Pakai akal, pakai logika, ya. Karena token listrik itu bunyinya bukan lagu dangdut. Ya, semua dipertimbangkan matang-matang. Pernikahan, kita nggak usah bicara mengasihi orang yang melukai kita itu. Ya Bu, saya ini lagi berdoa, saya mau mengampuni itu orang yang ada di LA. Kejauhan sayang. Yang di depan matamu itu loh. Ampuni istrimu, ampuni suamimu, ampuni iparmu, ampuni mertuamu, ampuni tetanggamu yang julid. Hello, Indonesia ini negara bertetangga. Ya, kita kerja dia tidur, kita bangun rumah dia bilang piara tuyul itu. Ya begitulah di negara yang berkembang ini kan. Tapi kau nggak usah kepahitan. Hidup ini jalani sesuai, jadikan firman Tuhan sebagai patokan. Saya ini kalau mau tidur malam lagi bersihin muka gitu ya, Tuhan, ada sesuatu nggak beres di dalam hidupku ini ya. Kalau hatiku ini ada kepahitan, ada benci, tolong Tuhan ampuni. Saya nggak mau tidur malam membawa dosa. Siapa tahu saya sudah tidak bangun. Saudara tidur membawa kepahitan. Malam kau mimpi ketemu kuntilanak dicekik mati kau. Masuk neraka. Jangan tidak mengampuni saudara. Tetap mengasihi. Tapi itu Bu ipar saya itu maut. Ipar maut, mertua maut, tetangga maut. Saya itu bingung, yang maut itu sebenarnya kau mungkin ya. Ayo kita mau dibentuk saudara. Ayat ini berkata begini, engkau itu sudah mengenal Allah. Allah itu kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Untuk kita mengukur orang itu dekat dengan Tuhan atau tidak, jangan lihat dari karunia-Nya. Jangan lihat dari bahasa rohnya. Ya, kalau di gereja bahasa rohnya mimbar, goyang semua. Tapi di rumah berantem suami istri, garuk-garukan, cakar-cakaran, syaiton. Bukan dari karunia-Nya. Bukan dari hebatnya khotbah saya. Ya, bukan dari bahasa rohnya yang tinggi. Bukan dari rebah-rebahnya. Sekarang orang Kristen kan banyak kalau didoakan jatuh, rebah. Rebah terus sampai geger otak, gak berubah hidupnya. Terus apa yang kau cari? Agak lain kau ini.
Apa sih hidup dalam Tuhan itu? Dikatakan kita sudah mengenal kasih, dan ini tandanya bahwa kita ada dalam Allah. Adam kita, waktu engkau bisa mengasihi. Itu artinya Tuhan dalam hidupmu, amin. Waktu kau bisa kasih suamimu, kau bisa kasih istrimu. Makanya saya itu kasih tips-tips yang saya dan suami lakukan. Tiap hari suami istri harus berpelukan. Tiap hari. Jangan tertawa, bapak-bapak ini ketawa kenapa ya? Aneh buat kau. Suruh peluk istrimu kok ketawa. Peluk istri tetangga apa? Ya, saya sama suami saya setiap bangun, ya kami berdua, pokoknya ketemu di mana kita berpelukan. Biar di depan anak-anak, ya. Itu akan menambah kalau kita tuh sering berpelukan, saudara. Maka ada energi positif. Kita ini bisa gampang saling mengampuni. Ya bapak-bapak istri itu gampang. Kalau dia lagi marah peluk aja. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak amin. Pak Partahito. Yang lain amin. Nggak rela kau ya. Iya peluk aja. Ayo, kalau ada yang waras, nggak akan ada pertengkaran. Karena sekarang ini generasi hancur. Kenapa saudara? Karena hubungan orang tua yang nggak benar, akhirnya anak-anak rusak. Anak-anak itu tertekan loh kalau orang tuanya bertengkar. Anak-anak itu stres loh. Mereka cari pelampiasan di luar kalau lihat suami istri bertengkar. Sampai di Indonesia ini, bayangkan ada anak 12 tahun bunuh mamahnya lagi tidur ditikam pakai pisau. Gara-gara sering dinasihati jangan main HP, anak ini kepahitan. Bayangkan mamanya sendiri bunuh. Saya baca kemarin di Priuk, satu anak muda bunuh 3 anggota keluarganya, kakaknya dan mama dan papanya lagi tidur. Dia rebus teh, dikasih racun tikus. Ini lagi tidur nih, diminumin saudara. Lah orang lagi tidur, dimasukin di mulut, klek ketelan, mati 3 orang. Alasannya kenapa? Dia sering dimarahi dan dia merasa diperlakukan tidak adil dengan saudaranya. Gila ini sekarang dunia ini. Kita lihat setan bekerja luar biasa. Waktu ditanya kenapa, mereka terinspirasi dari game-game online, rohnya masuk. Makanya kau yang terjebak dengan game online bertobat loh saudara. Setan itu sekarang tidak muncul dalam hal-hal yang menakutkan. Kau terikat dengan game online. Ya, itu. Dan banyak sekali kepahitan yang timbul. Ya, engkau marah dengan suamimu, kenapa begini dia begini. Kau terlalu banyak nonton drama box. Ya, sampai ada istri yang bilang, saya tunggu kapan suami saya mengaku bahwa dia adalah CEO yang menyamar. Aduh, nggak usah nyamar aja, hidup sudah susah ya. Pakai nyamar jadi orang susah. Sampai anak-anak muda sekarang kalau lihat tukang parkir, jangan-jangan dia CEO yang menyamar. Astagfirullah, sudah stop saudara ya, stop. Jangan kau terus-teruskan kebodohanmu itu. Aduh ya ngeri ini sekarang dunia ini. Kita ini di bawah hanyut dengan media sosial, kita lupa. Ini penting, coba kita lihat. Baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Orang yang sempurna tinggal dalam kasih Tuhan, ini tandanya dia itu penuh keberanian mempercayai hari penghakiman atau hari kiamat. Kita nggak takut kiamat. Ada di sini yang takut kiamat? Ada yang pengen Tuhan Yesus segera datang? Siapa yang ingin Tuhan Yesus segera datang? Angkat tangan. Yang nggak ingin, kau mau apa? Mau tinggal lama-lama di dunia ini? Alkitab berkata kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Karena kalau tidak dipercepat, tidak akan ada yang selamat.
Bingung sekarang, Bu, itu file Epstein gila ya. Mereka korbankan anak-anak, dimakan dagingnya. Itu ndak usah heran, dari zaman perjanjian lama sudah ada. Ketika mereka mempercayai dewa Baal, dewa Molok, mereka mempersembahkan anak-anak bayi dibakar. Dagingnya dimakan, sudah ada. Persetubuhan yang tidak wajar, kemesuman dengan anak-anak, dengan laki-laki, itu semua sudah tertulis dan sudah pernah terjadi. Tinggal diulangi lagi sekarang di akhir zaman. Yang terpenting kita jaga hidup kudus, jangan ikut-ikutan berbuat kenajisan. Yang homo bertobat, boti-boti bertobat. Yang lesbi-lesbi bertobat, ani-ani bertobat. Amin. Hidup dalam kekudusan supaya kita mempunyai keberanian untuk menghadapi dan percaya pada hari penghakiman. Tidak perlu takut kiamat. Berita mau perang dunia 3, nanti nuklir, biarin, kalau udah waktunya mati-mati. Yang penting lakukan bagianmu selama kau hidup. Saya mau bekerja untuk Tuhan selama masih ada waktu. Saya pelayanan tidak mengenal lelah. Saya terbang antar benua, antar kota, antar provinsi, terbang terus. Kadang pengen di rumah ini menikmati. Minggu depan udah terbang lagi ke Makassar, terbang kemana-kemana. Tuhan, selama masih ada waktu, aku ingin memberitakan Injil supaya semakin banyak orang bertobat, mendengar berita kebenaran, dan mereka diberi kesempatan untuk menerima Tuhan. Saya kemarin di Pot, saudara, kita diajak, Bu, kita kuliner yang beda ya, nyoba daging buaya. Agak takut juga saya, biasanya buaya di Indonesia makan orang, apalagi buaya darat. Di sana buaya dimakan. Terus saya ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, kalau di Australia ini jarang buaya darat, Bu. Ya, buaya darat itu udah punya istri ya, tapi tetap masih. Soalnya di sini, Bu, hukum negaranya lebih berat. Begitu ketahuan ada suami yang udah punya istri tapi selingkuh atau berkhianat, itu gajinya dipotong langsung dari pemerintah, 80% ditransfer ke istri. Dia dapat 20%-nya. Hidup enggak itu buaya darat dengan gaji 20%. Bagus juga kalau pemerintah Indonesia bikin begitu ya. Jadi nggak ada tuh orang itu menikah banyak-banyak istri. Di Indonesia udah miskin, istrinya banyak. Miskin sombong, saudara. Ya, di sana orang itu taat. Saya dan suami ngobrol gini, oh makanya orang di luar negeri ini, mereka tuh kayak udah nggak butuh agama. Kenapa? Karena hukum negaranya itu lebih keras. Orang lebih takut sama hukum negara. Karena apa? Hukum agama lama dihukumnya. Bener gak? Kalau hukum negara kan langsung, kamu ya melanggar, didenda kamu. Itu ndak pakai lama, langsung dapat surat denda, kamu harus bayar itu. Bayar, kalau nggak bayar kamu dihukum. Dapat poin, kamu bisa menerima sanksi. Kalau hukum Tuhan, ini susahnya, nggak langsung kena hukum. Makanya ada ibu bilang, suami saya itu selingkuh terus, Bu, kayak nggak takut Tuhan, tapi kok ya sukses-sukses aja. Ya iya, karena Tuhan nggak langsung hukum. Tapi penghukuman Tuhan ngeri, binasa kekal selama-lamanya. Dan kenapa Tuhan belum hukum orang berdosa sekarang? Karena Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan itu mengasihi. Nggak kayak kita nih kalau terpercaya mati gitu ya. Tuhan itu mengasihi, Dia memberikan kesempatan. Karena Alkitab berkata, Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Tuhan lebih mau orang fasik itu jangan mati dulu, lu tobat dulu baru mati, amin. Itu Tuhan. Hukum Tuhan tuh memang nggak langsung terlihat, tapi mari saudara, kita belajar. Ampuni suamimu sekalipun sangat melukai. Kita minta hati Tuhan supaya kita bisa dan kalau kita sempurna tinggal dalam kasih Allah, kita nggak takut tentang hari penghakiman.
Mau dunia ini kiamat, mau apapun terjadi, saya ini kalau mau tidur malam, Tuhan kuduskan saya. Siapa tahu malam ini pengangkatan, siapa tahu malam ini kiamat. Ya, nggak ada yang perlu kita takutkan. Karena kita sudah sempurna mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa, kita yakin dan percaya ada jaminan keselamatan, langit yang baru, bumi yang baru bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Persiapkan dirimu, nggak ada pilihan. Dikatakan ya kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Lalu ayat yang ke-18 berkata, ayat yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan mengandung hukuman. Jangan takut karena orang penakut tidak masuk surga. Itu kata Alkitab. Takut apa? Takut mati, takut setan, takut miskin, takut kiamat. Berarti kau belum sempurna dalam kasih. Yang dimaksud di sini dalam kasih apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati jiwa, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi yang lain. Dan orang yang sempurna dalam kasihnya kepada Tuhan, dia nggak takut, saudara. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jangan takut setan, jangan takut gelap. Ya, tolak semua itu karena kau tidak masuk surga kalau takut. Lalu ayat yang ke-19 berkata, kita mengasihi karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa kita dimampukan mengasihi bahkan sekalipun orang yang melukai kita? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang kalau kita tidak menerima kasih dari Tuhan. Makanya untuk kita bisa mampu, ayo kasihi Tuhan. Ayo dekatkan dirimu dengan Tuhan. Cuma Tuhan yang adalah sumber kasih itu yang akan memampukan kita karena Allah itu kasih. Lalu ayat yang ke-20 berkata begini, baca dengan suara yang keras. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tapi banyak orang Kristen pendusta duduk di gereja tiap hari Minggu. Di gereja nyanyi dia, aku mengasihi engkau Yesus. Tiba-tiba dia ingat ipar adalah maut. Lagi nyanyi gini, mati saja dia. Malaikat bilang, pret, pendusta kau. Tuhan bilang, kalau manusia saja yang kau lihat, iparmu yang kau lihat, mertuamu yang kau lihat, saudaramu yang kau lihat, kau tidak bisa kasihi. Bagaimana mungkin kau bisa kasih Tuhan yang tidak kau lihat? Kau Kristen halu. Kau pendusta. Dan banyak pendusta duduk di gereja tiap hari Minggu. Nggak usah angkat tangan. Bertobat saja kalau kau punya kepahitan. Ampuni saudara. Belajar mengasihi sekalipun berat. Itu baik bagi kita. Amin. Tidak mungkin kau bisa kasihi Allah yang tidak kau lihat. Kalau manusia yang kau lihat kau tidak bisa mengasihi. Ya, mengasihi artinya kita lepaskan pengampunan. Udah gak usah diingat. Kalau ada kesempatan kita berbuat baik, berbuatlah baik. Walaupun itu bukan keharusan. Tapi untuk bisa mengobati ya kepahitan kita itu. Lalu ayat yang terakhir 21 berkata, baca yang terakhir, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekalipun dia melukai, sekalipun dia mengecewakan. Kalau kita mengasihi Allah, kita mampu mengasihi orang yang bahkan melukai kita. Saya pernah cerita, saya kepahitan dengan orang yang sering saya tolong. Dia jelekin nama saya di luar, padahal tiap bulan nih saya transfer dia duit. Lalu satu saat saya dengerin orang bilang, gak usah ditolong lagi, ngapain bu, itu orang gak pantas tolong. Iya ya, saya stop.
Waktu saya doa Tuhan bilang, kamu gak sempurna kasihmu. Kalau kamu mengasihi orang yang baik, apa upahmu? Kamu mengasihi dia bukan karena dia baik, tapi karena engkau mau menjadi orang yang melakukan firman. Saya minta ampun loh sama Tuhan. Bulan depan saya transfer lagi. Dan ketika saya melakukan itu saudara, ada damai sejahtera di hati saya. Jangan balas jahat dengan jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita bisa melakukan itu, maka berkat Tuhan mengalir di hidup kita. Amin. Kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan. Kita tidak layak tapi Tuhan melayakkan. Kita yang banyak dosa, ketika kita ketok pintunya dia bukakan. Kasih yang sempurna kita terima dari Tuhan yang melayakkan kita memanggil dia Bapa. Saya undang imam musik maju ke depan. Mari kita sungguh-sungguh melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dasar dari mengasihi adalah kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Bangkit berdiri bersama saudara.